Kenapa sih kita nih zikir udah, kita ulangi lagi nih yang berikut kemarin ya. Sholat lawazim udah, ya enggak? Ya. SOP udah, ya enggak? Ya. Baca aurat udah, ya. Kemudian sedekah udah, ya. Kemudian baik sama orang udah, ya. Pokoknya yang baik-baik semuanya udah deh. Tapi kenapa Allah belum turunkan juga pertolongan? Ya, kenapa Allah masih tahan? Kenapa masih entar dulu begitu pertolongannya? Kalau bahasa halusnya ini, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Begitu, ya. Kapan sih Allah tolong? Kapan sih Allah tolong? Kapan sih nih goal nih project nih? Kapan sih closing nih? Gitu loh, ya enggak? Kapan sih nih SPK turun? Ya kan? Kapan sih payment? Ya enggak? Atau kapan sih nih? Ya, customer datang. Nah, yang pertama adalah yang menyebabkan ya, yang menyebabkan kita itu ditunda pertolongannya, ya. Pertama adalah maksiat atau dosa. Oh gitu. Ya. Karena dosa itu nahan. Ya. Contoh. La yajtami bainal ghina waz zina. Enggak mungkin nyatu antara zina sama ghina. Enggak mungkin nyatu antara lu punya duit banyak sama zina. Itu enggak nyatu. Alias enggak ketemu. Ya. Enggak ketemu. Jadi kalau berzina pasti lewat. Ya, pasti lewat. Kalau berzina pasti project enggak ada untung. Ya. Kalau berzina proyek ambiar. Itu pasti. Ada aja sebabnya. Beginilah, begitulah, begitulah. Ada. Ya. Itu karena maksiat. Termasuk juga, maaf ini. Itu udah mau closing nih. Sholatnya subuhnya terlewat. Jegret aja dah. Ambiar closingnya. Ya, Ambiar closingnya tuh. Ya. SPK mau turun nih, SPK udah mau turun nih. Subuhnya lewat. Set aja dah. Langsung. Ya enggak? Ya, subuhnya nggak sengaja. ya enggak? Ya, subuhnya lewat, udah langsung tuh. SPK enggak tidur dulu ya. Walaupun nggak sengaja Ustaz ya. Iya, nggak sengaja. Nggak sengaja. niat ya. Nah, yang pertama gara-gara maksiat, ya. Sebab maksiat Allah tunda pertolongan. Yang pertama. Yang kedua, setelah kita zalim orang. Ya, ingat nih, ada project zalim-zalim lewatin dulu, baik bang, begitu, ya enggak, udah mau closing nih, udah dibawa closing nih, ya, udah customer udah telepon nih, ya, pesen dong, udah pesen nih, belum daftar nih, udah pesen nih, ya enggak, harus baik-baik, sama istri baik-baik, sama anak baik-baik, sama kawan baik-baik, sama keluarga baik-baik, jangan zalimin orang. Yang merasa gue. Kenapa? Ya. Ngumpet. Kalau udah kita zalimin orang, yang gak ketahuan aja, yang ada aja ditarik. Jangankan belum turun, yang ada ditarik. Ya. Ini saya kisahkan. Ada seorang usaha, ya, showroomnya itu 3, bengkelnya 2. Ya, di Bintaro sama di Pasar Minggu, bengkelnya. Oh, tajir melintir lah. Tajir melintir. Tiba-tiba showroomnya hilang. Bukan hilang diambil orang, diambil bank. Diambil bank. Ya. Bengkelnya diambil bank. Yang paling parah, rumahnya diambil bank. Ya. Kebunnya diambil bank. Tambang ikannya dia punya di Cirata, ya, di Cirata tuh tempat ikan mas, dia punya tuh, ambil orang semua,
kita tanya, bro, kenapa? Begini kenapa? Lu judi? Kagak. Minum? Kagak. Zina kali? Kagak. Curi. Kagak. Kali ada kali halal-halal yang kagak jelas kali. Mungkin. Satu, dosa gua bis. Apa dosa gua? Apa dosanya? Gua nikah kagak izin lagi misi pertama. Kemudian berapa bulan lalu istri gue tahu tuh. Ayat tinggal aja Des. Ya, istri gue tahu. Angkat tangan. Angkat tangan tuh istri gue. Ya Allah, balikin lagi kayak kemarin kayak masih pertama ngatain baru. Berarti gue dikirain kayak dong Des. Gak tahu ya. Pasti gue nggak tahu. Gitu loh. Ya gak? Ditarik tuh dengan sebab orang yang dizolimin tuh si istri. Pasti sayang sama suaminya tuh. Dia doanya adalah, ya Allah, ambillah dia kemarin-kemarin. Oh. Karena kayaknya membuat kita tidak bahagia. Tidak bahagia. Ditarik semua. Habis. Rumahnya digang terang. Cerita dia sih. Ya. Mobilnya nggak masuk. Udah orang kaya itu kawin Belum. susah. Gimana kalau udah kaya kita? Ya bisa diem kawinnya sama janda kaya. Iya. Susah. Kita kaya mobil aja ganti. Kaya lagi ganti lagi yang baru. Apalagi istri. Ya. Susah juga. Yang ketiga, yang kedua tadi ya. Ya. Yang ketiga, kalau kita ngelanggar apa yang Rasul udah pantangin. Rasul udah pantangin nih, lu langgar, sok kuat. Contoh, ya, siapa yang tidur habis subuh, yuwarisul fakir, mewariskan kefakiran, bukan miskin, ya. Kalau miskin masih lumayan. Miskin itu uang 3 juta, gaji 3 juta, pengeluaran 5 juta atau 4 juta, miskin. Ada masukan, tapi pengeluaran lebih besar dibanding masuk. Kalau fakir gak ada masukan, ada aja pengeluaran, masih fakir. Bukan hanya kita yang fakir doang, tapi yuwarithul fakir, mewariskan fakir. Kita fakir, anak kita fakir, cucu kita fakir. Nantinya. Iya, nanti. Hati-hati. Hadisnya bilang yuwarithul fakir, mewariskan. Jadi bagaimana caranya terserah. Habis itu boleh tidur. Pokoknya caranya bagaimana terserah. Udah gimana? Pokoknya jelas habis sholat subuh nggak boleh tidur. Kalau ternyata terserah bagaimana. Ya, mau lari dulu pagi, mau jogging, mau biking, mau apa terserah. Ya nggak, mau riding, ya nggak. Ya ride bicycle misalkan atau apalah terserah begitu. Yang jelas nggak boleh tidur. Setelah sholat duha baru boleh tidur. Gitu. Sakit. Kecuali sakit. Kecuali sakit uzur. Kalau sakit uzur, ya. Sakit tuh boleh. Kalau nggak sakit nggak boleh. Ya, orang sakit nggak bisa tidur justru. Ya, itu yang ketiga. Kalau sakit bisa. Yang ketiga. Kata Pak Hen mau diseling bisa nggak? Agak bisa. Agak bisa. Nggak bisa Pak. Agak bisa. Nggak bisa. Ya. Agak bisa. Kemudian yang keempat. Ya. Yang keempat itu diantaranya adalah yang menahan rezeki kita karena kita tidak bisa bersyukur. Ya. Jadi maaf, ada 1.000 nih, ya Allah makasih ya Allah udah dikasih rezeki, walau 1.000. Ya. Walau cuma 1.000. Ada orang maaf, ketika rezekinya cuma 2 mie, cuma dua mie, apa namanya? 2 bungkus mie. Ya. Dia punya utang sabrak-abrak. Ya. Dia punya utang banyak, rumahnya jam 10 pagi mau diambil. Ngabeng. Ya. Uangnya tinggal 2 bungkus mie. Tinggal 2 bungkus mie. Dia bilang, aduh, tewas di besok nih. Ya. Besok rumah diambil. Apa yang kerjakan sama dia?
Sorry, maaf. Ya, dia bilang, ya Rob, malam ini apa yang saya bisa untuk takarub padamu, saya kerjakan. Ya. Sampai dia ibadah dari malam sampai pagi. Dan ketika dia lapar, dia mau makan nih, mie tinggal 2. Lapar dia nih. Ya Rob, semoga mie ini jadi syafaat yang mendatangkan rezeki. Datangkan tamu ya Rob, biar bisa makan mie. Oh, tamu ini. Ini tinggal 2 nih mie. Jadi makan ini 1, tamunya 1. Iya. Karena habis subuh kan, ini kalau menjaga kamu siapa susah. Habis subuh, dia niat itu tuh, mau sedekah nih, mie. Jam 5:30 dia diketok. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bahagianya itu, ketika tamu di rumah diketok tuh, bagi yang dewa. Bahagianya super amat bahagia. Dibanding kita diterima sama pacar atau dicambang sama istri, yes gitu kan, ya enggak? Ya, will you marry me misalkan? Ya enggak? Ya, anak-anak muda nih, ya enggak? Udah enggak ada siap anak, enggak ada masalahnya nih. Ya enggak? Itu dibanding itu lebih bahagia ini. Pas tamu tidak tahu, alhamdulillah. Bro, sebelum kita ngomong kata dia, saya seduhkan mie dulu. Nih bro, makan mie. Ditanya sama tuan rumahnya, gimana? Apa kabar? Tuh menumpang lagi ke rumah gua. Kagak, gua udah kemalam ke rumah lo. Hawanya gua duduk enak pokoknya, gua ke rumah lo. Ada apaan? Enggak, gini. Terus terang gua dikasih titipin Allah rezeki project di Riau. Nilainya lumayan, gua punya project properti. Terus hati gua bilang gini, temuin tuh Bang Udin, temuin biar dia jadi PM, project manager di Riau, project lo. Apa yang diminta kasih. Terus kata orang ini, bro, utang lu banyak bro. Berapa utang lu? Garis juta bro. Ada yang lain? Ada bro. Anakku belum bayar sekolah. Istri gua nggak makan bro. Karena dapur gua kurang. Oke, jumlah total berapa? Total hampir 9 miliar. Apa kata si kawan ini? Kita ke bank, ini gua cek. Lu bayar utang lu kasih, lu bayar anak sekolah, lu kasih tuh si bebe yang beb, enggak, ya, uang kasih dari sayang. Kisahnya Ya. ini kan bener kan? Ya. Ketika yang kayak gitu tuh, yang kayak gitu-gitu tuh, ya. Ketika Allah sudah tolong, bersyukur dengan cuma 2 sisa terakhir tuh. Ya enggak? Ya. Cuma segitu doang, cuma 2 mie terakhir. Ya enggak? Membawa syafaat utang lu lunas. Kita bisa enggak begitu? Berlatih dengan kue terakhir yang kita punya, atau gorengan yang kita punya terakhir, nggak ada lagi duit, nggak ada lagi, habis nggak ada lagi. Itu harus pagi gitu bis. Kebiasaan Rasul, ya, dan sahabat sedekahnya habis subuh. Salah bawa gorengan jam segini. Bawa lagi. Besok kasih lagi. Kasih lagi. Jelas katanya. Ya. Yang keempat, ya tadi tuh tidak bisa bersyukur. Ya. Sampai banyak banget wanita masuk neraka gara-gara yakfurnal asyir, karena nggak bisa berterima kasih sama suami. Bener. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Ya. Kok tambah aja kan? Oh itu mau gini loh. Tambah tuh. Ya. Nah, yang kelima, jangan pernah mengerjakan yang membuat Allah murka.
yang membuat Allah melaknat kita. Ya. Contoh, la'anallahu al-mutasyabihat birrijal wa mutasyabihin bin nisa. Ya. Allah melaknat laki-laki yang pakai perempuan atau perempuan yang pakai laki-laki. Kalau Allah laknat dapat gak, Bin? Gak ada yang ngasih kesel. Yang mau kasih kesel. Ya, yang mau kasih kesel. Kalau yang masih kesel, susah. Ya. Jadi bab-bab tentang Allah melaknat itu, ini harus kita kuasain tuh. Apa yang menyebabkan Allah melaknat? Ya. Contoh tato, Allah melaknat. Ya. Kemudian contoh pakai emas, Allah juga melaknat. Ya. Banyak hadis-hadis yang terkaitan Allah melaknat. Jauhin. Begitu. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir. Undanglah nama Allah dengan cara istiqomah, tidak boleh putus asa. Ya. Jangan baru sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun kita nyerah. Ya. Jangan kita menyerah. Kalau menyerah, efeknya apa? Ketika Allah mau tolong, udah closing, bentar lagi payment nih, turun payment, udah di istilahnya itu udah di treasury, ya, udah di treasury, tiba-tiba, ya karena kita nggak sabar, kita nggak istiqomah, kita mundur, begitu, ya. Biasanya kan kalau di perusahaan besar itu ada akun payable, ya, akun payable, ya. Nah, bisa tuh invoice masuk situ tuh, udah diketuk, ya, udah keliling, udah round, udah lagi, ya. Kalau kita udah nggak, tadi tuh nggak istiqomah, ya, efeknya adalah udah masuk, tinggal masuk transfer doang tuh, habis transfer langsung transfer, nggak jadi, begitu. Istiqomah penting, ya. Kawan-kawan, pertahankan terakhir nih, istiqomah. Kenapa? Karena dia khairu min alfi karomah, lebih dahsyat, lebih super hebat dibanding 1000 karomah. Ya, terus istiqomah. Begitu. Ya, itulah 6. Ya, istiqomah. Ya, 5 yang membahayakan, 1 untuk menahan yang kena. Begitu. Ya. Nah, semoga pertemuan kali ini Allah berkah. Ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kawan-kawan jangan pernah nyerah, ya. Jangan pernah nyerah. Jangan pernah juga hilang harapan. La ta'asu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innama ya'asu min rauhillahi ilal qaumul kafirun. Ya, nggak ada orang yang putus asa kecuali orang kafir. Ya, jangan pernah. Terus zikir terus, baik terus, sedekah terus, SOP terus, lawasin terus, ya. Kemudian aurat terus, baca terus, begitu. Ya, doakan orang terus. Jangan pernah kita menyerah, ya. Jangan pernah juga kita malas, jangan pernah juga kita pelit untuk doakan orang lain. Doakan kawan-kawan. Doakan. Begitu. Kenapa? Ketika kita doakan orang lain, mereka bilang, wa anta mithlak. Kau seperti yang kau doakan. Begitu. Ya. Kira-kira begitu Pak Haris, ya. 6 poin ini insya Allah rekam. Begitu. Ya. Rekam, ya. Kalau kerekam, insya Allah kalau bisa terlupa bisa lihat. Ya, bisa lihat. Begitu. Ya. Nah, kebanyakan kita rata-rata, maaf, butuh tepat pertolongan Allah, tapi nggak bisa istiqomah. Ya, pokoknya Allah tolong, cepet ya Rob, cepet. Iya, butuhnya cepet begitu. Tapi ibadahnya nggak mau cepet
cepat. Kenapa? Sop pertama itu diaminkan malaikat. Ya, kalau sholat kita lebih baik mau di sop depan atau sop belakang. Jadi sop pertama, kenapa diaminkan malaikat? Ya, istilahnya itu al-akhir fil ibadah makruhun atau al-asir fil qurbi makruhun. Ya, wa fi ghairi qurbi mamduhun. Mendahulukan orang lain dengan ibadah yang dikatakan sama Allah itu makruh. Ya, wal akhir dunal qurbi mamduhun, dan mendekatkan dan menyuruh orang mendahulukan orang lain terhadap perkara yang bukan perkara ibadah itu disunahkan. Begitu, ya. Orang makan itu sunnah. Ya, tapi kalau sholat kita duluan. Kalau sholat kita duluan. Makanya dalam khatib barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum. Aku dulu baru kan? Barakallahu li untuk aku dulu. Baru untuk kan? Khatib tenang tuh. Ya. Cuman Suka dilihatin kalau kita di sholat pertama. enggak masalah walaupun rambut panjang gitu kan. Enggak. Ini bocah nih. Kok putih itu? Rambutnya benar panjang. Karena kita butuh pertolongan Allah, butuh doa malaikat. Begitu. Ya. Begitu. Ya. Itu dia. Makanya terkait dengan baik-baik duluan. Begitu. Ya. Ibadah duluan, umroh duluan, haji duluan. Begitu. Ya. Begitu. Ya. Pokoknya kita sunah-sunah sholat duluan. Begitu. Ya. Apa yang Rasul perintahkan kita kerjakan duluan. Begitu. Nah, terkait dengan dunia, ya, orang lain kita dahulukan. Ya. Dahulukan, ayo makan, ayo Pak minum, ayo Pak duluan, ayo Pak ini, ayo Pak itu. Begitu. Ya. Wal afif dunal qurbi mamduhun. Ya. Begitu. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah juga capek. Ya. Kan kita rata-rata maaf ini, capek kerja mau. Tapi cari ibadah berdiri untuk jagain kawan, tunggu klien bisnis, ya. Saya nggak mau kita berdiri di kafe nungguin kawan, nungguin klien, ya, nungguin calon partner. Tapi maaf, berdiri untuk ibadah pada Allah, balas. Harusnya balas. Berani sama klien berdiri nungguin bos misalkan 2 jam 3 jam, sama Allah juga sama. Harusnya begitu. Ya. Berlatih. Ya. Walaupun orang-orang bilang istilahnya adwa muha wain qalla. Khairul amal adwa muha wain qalla. Baik-baik amal ada yang continue. Walaupun sedikit. Mazhab kita tidak. Mazhab kita adalah adwa muha wain kasra. Ya. Dawam tapi banyak. Begitu. Ya. Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi silakan. Apapun pertanyaan silakan. Ambil makan santai lah. Makan. Masih kepikiran itu sekarang makan pagi nasi ini. Masih dapat. Kasih bawa ke rumah satu. Kasih makan pagi. Tenang aja. Iya nih. Iya. Karena begini, ada orang yang Allah kasihkan rezeki itu seperti surah Shad ayat 54 yang kita baca. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ini adalah inna hadza. Inna huruf taukid. Bertanya nih, swear loh. Sungguh loh. Ya. Ini berarti sungguh. Berarti ini serius. Serius berarti ini, enggak bercanda nih. Ini beneran nih, serius nih. Inna taukid. Inna hadza
la rizquna, lamnya lam taukid lagi, 2 kali taukid, double taukid. Sungguh Bu, sungguh banget. Berarti kalau Allah sudah ngomong sungguh banget, bukan ramai nih. Ya. Berarti bukan hayal. Bukan khawal. Ya. Ya enggak? Berarti ini real. Rezeki yang inna hadza la rizquna. La rizquna. Ya, lamnya lamun taukid, la rizquna pakai fi'il madi. Taukid lagi ditahqiq. Ya, fi'il madi fi'il tahqiq. Fi'il madi itu ini beneran sungguh loh. Tuh madi itu karena udah terjadi. Ya. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ma lahu tidak ada baginya nafad. Enggak habis-habisnya, enggak ada. Enggak berseri, enggak habis. Ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Masih banyak, udah ada. Jangan, kan masih sedikit. Ya. Masih banyak, udah ada lah. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Insya Allah ya, bulan akhir Desember. Amin. Ya. Terus istiqomah aja pokoknya. Amin. Ya. Pokoknya ini udah bobonya ya. Ya. Akhir Desember tuh insya Allah ada transferan. Ya. Tapi kok kan nomor kan enggak? Enggak. Tadi. Ya. Nah, ada rezeki yang gak ada habisnya. Baru kita kemarin ada lagi, besok ada lagi, besok ada lagi. Begitu. Ya. Baru besok baru masuk treasury, besok udah masuk treasury lagi. Begitu. Ya. Istilahnya SPK, besok SPK, besok SPK lagi, besok SPK lagi. SPK ini turun, besok SPK ini payment. Mengalir terus. Mengalir, enggak ada habisnya. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Itu rezeki yang surah Shad ayat 54. Itu bohongan. Itu jangan-jangan kok. Enggak. Sahabat begitu semua rezekinya. Contoh Abdul bin Auf. Ya. Abdul bin Auf adalah seorang sahabat yang gagal miskin. Gagal miskin. Gagal enggak punya uang. Uthman bin Affan yang nggak pernah merasakan kemiskinan, ya, dari kecil besar saya meninggal dunia sampai keturunannya. Hari ini aja tahun 2020 aja masih hotelnya ada, ya, wakaf tanahnya masih ada. Uthman bin Affan. Iya, hotelnya ada. Ada. Nanti kalau bapak ke Madinah, ya, apa namanya di samping satu arah dengan jadi misalkan ini pasar korma, sebelah sananya lagi tuh itu ada Funduk Uthman bin Affan. Ya, hotel Uthman bin Affan. Itu uangnya Utsman. Bukan hanya nama itu ya. Bukan. Tapi benar-benar pemiliknya dia. Pemiliknya dia. Rekeningnya tuh sampai sekarang ada. Rekening Uthman bin Affan. Yang keturunannya yang megang. Ya. Begitu. Bayangin, itu bukan 7 turunan, 700 turunan. Udah nggak hafal lagi kali. Nggak ada tekan-tekan lagi, turunan semua. Turunan semua. Enggak ada tek-tekan, enggak ada. Turunan semua. Udah nggak 7 lagi. Enggak 7 lagi, ya. Kenapa ada orang, maaf, 7 tahun dia kaya, 3 tahun dia nggak kaya. Ya. Ada orang, ya, 7 bulan dia tajir, 7 bulan dia nggak tajir. Ada orang 7 minggu dia tajir, 7 minggu dia nggak tajir. Tapi ini enggak. Ini 7 hari dalam seminggu, ya, 365 hari dalam setahun, tajir terus. Malahu min nafad. Nggak pernah habis dia punya duit. Ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Ngalir terus ya. Dan lagi terus. Dan yang subhanallahnya skalanya besar. Skalanya besar. Kecil aja alhamdulillah, apalagi besar. Makanya syukuri. Begitu, ya. Malahu min nafad. Karena apa? Karena ada rizkun anta tatlubu. Ada rezeki yang kita cariin. Kita pergi pagi, pulang sore, pergi pagi, pulang jam bunyi. Malah ada yang parah. Pergi, matahari belum terbit. Pulang, matahari udah tenggelam dan jam tuh udah bunyi. Burung hantu udah bunyi pulang. Udah malam banget udah. Ya. Ya. Nah,
Ada orang yang begitu cari rezekinya. Coba lihatin Utsman, ya, Abdurrahman Auf, begitu dia. Nggak pernah. Nggak ada ceritanya Utsman mati-matian, ya, cari rezeki. Maaf, Utsman, Abu Bakar itu ring satunya Rasul, ya, Umar ring satunya Rasul. Ada Rasul di mana? Ada nggak persahabat itu? Ada. Ya. Nah, mereka rata-rata besar di properti. Nah, jadi kalau punya uang, simpan properti, beli tanah, beli aset, begitu. Terus saya duluan. Ya sekarang enggak. Ini sempat mau Ada ngomong kepentingan udah. ada uang yang disimpan di bini muda Pak. Dari transfer. Ya, nah yang kayak gitu-gitu harus latihan, ya, biar kita bisa punya rezeki seperti sahabat-sahabat yang Allah di surga, ya, udah masuk surga, rezeki di dunianya hebat. Coba bayangin, 10 orang masuk surga itu 6 itu super tajir. Abu Bakar tajir, ya, Umar tajir, Utsman tajir, Ali walaupun sederhana tapi pas jadi khalifah dia bisa bersedekah, ya, itu sampai 5.000 dinar, ya, per bulan. Dan dia gak ngambil uang dari Baitul Mal. Balita tajir, ya, karena kan terima gaji dari negara, malah ngasih kan ke negara. Balita tajir, Tolha tajir, Zubair tajir, Abdurrahman Auf tajir melintir. Surga dunia akhirat ya. Surga dunia akhirat. Dia paling terlambat di antara orang tadi. Ya, bukan di antara kita, bukan dia di antara dia maksudnya paling lambat terakhir. Bukannya di kalangan kita, bukan di kalangan para sahabat yang masuk surga yang pertama. Kita duit kagak, soleh kagak, surga kagak, tajir kagak. Ya. Untuk nyebut Ya. Ganteng kagak juga. Semuanya kagak. Ya, jadi susah, zuzah begitu. Bukan susah lagi, zuzah. Ya. Begitu. Ya. Nah, gimana kita latihan? Latihan lawazim, latihan aurat, latihan bersedekah, latihan ngerjakan apa yang para sahabat kerjakan, latihan ikuti bisnis mereka, ya, latihan ikutin bisnis mereka, properti mereka, kita properti juga, begitu semampunya, ya, semampunya. Ustaz baru nyicil doang, Ustaz KPR, nggak masalah KPR, Ustaz beli kaping doang, Ustaz nyicil kaping, kita beli kaping, ikutin, ya. Biasanya kalau itu on the track, kereta api itu kalau kita ikutin pasti sampai stasiun. Jadi cuma cukup lambatnya doang. Ya, ada orang yang naik gentolan gini-gini tuh, ya enggak, lumayan cepat. Ya, ada orang yang umpam pakai kereta api, ya enggak, KRL, ya, atau maaf, ada yang naik numpang Shinkansen, ya, yang tetapi Trongglong Fit, TGF, ya, 400 km per jam. Lebih cepat lagi, begitu, ya, bedanya cepat lambat dong. Kalau sampai, nah jangan pernah berhenti dalam berjalan, ya. Kenapa? Kita akan sampai ke pertemuan, ya, ke stasiun, begitu, akan sampai ke sana, akan sampai ke tempat sahabat Utsman berlabuh, akan sampai kepada sahabat Abu Bakar berlabuh. Begitu, ya, jangan pernah nyerah, ya, jangan pernah berhenti di tengah jalan, terus jalan, terus sholat, terus zikir, terus
bersedekah itu terbaik sama orang lain. Ya, terus ikhtiar dunia jangan. Kalau minim ikhtiar dunianya gimana? Jadi ada teman kondisinya sekarang tuh sudah serba minim. Oke. Jadi ikhtiar itu karena keterbatasan akses dan sebagainya, akhirnya yang dilakukan juga dia punya referensi yang dilakukan sama dia itu lebih banyak di rumah aja. Jadi ya lebih banyak ibadahnya di rumah. Dan keluar rumah itu dia cerita ke saya, dia punya ini referensi, ada seorang kiai kalau habis duha dia cuma keluar rumah keliling kampung, entah ngapain, buang sampah atau apa, balik lagi ke rumahnya, endingnya ya rezekinya mengalir gitu. Jadi itu hanya referensi ya, tapi yang dilakukan itu karena memang kondisi dia itu sudah susah. Jadi artinya koneksi untuk bisnis nggak ada, ngelamar kerja sana sini udah ditolak semua gitu. Dan kondisinya memang teman saya ini, tetangga saya memang kesulitan gitu dalam hal ekonomi gitu. Akhirnya dia memilih begitu, di rumah aja. Begini kan, Jadi tinggal nunggu ada informasi datang. iya. Itu pun banyak informasi datang yang dia periksa ternyata nggak valid informasinya. Daripada keluar rumah ngutang beli bensin Oh iya, begini gitu. Tetap itu istilahnya begini, ikhtiar macam-macam. Ada ikhtiar online pakai handphone, ya kan? Ada ikhtiar jasa kita jalan-jalan, begitu. Ya, sekarang dunia digital, ya sekarang pakai dunia digital. Ikhtiarnya pakai digital itu, kan ada WA marketing, ya, ada Facebook marketing, ya kan? Ada juga Ada grup calo. apa namanya, Instagram marketing. Oh iya lupa, itu Pak Aher, ini ke rumah Pak Aher, sambil itu tuh dikasih. Oh iya. Pak Aher, dia kan pulang pergi dulu nih. Oh iya. Katanya awalan. Lo tau rumah samping gak ya? Lo kan rumahnya tuh sudah mana? Nah, walaupun sih ikhtiar cuma pakai handphone, itu ikhtiar namanya. Ya, itu ikhtiar, ya. Itu pakai handphone itu ikhtiar namanya. Begitu. Silaturahmi fisik lebih hebat lagi sebenarnya. Ya, karena apa namanya? Siapa yang ingin Allah yuwasil fi rizki falyasir rahimahu. Maka siapa yang ingin Allah perluas rezekinya, maka dia harus bersilaturahmi. Bedanya kalau pakai handphone, dapat teleponan, alhamdulillah udah bagus. Tapi kalau misalkan bisa live begini, ya, itu lebih kena feeling, touch lebih dapat, ya, touch lebih dapat. Tapi kalau nggak bisa maju begini, udah terpaksa, ya, pakai handphone. Bro, ada yang mau kasih nggak? Ada nih, apa nih? Ini ada project A, B, C, D, misalkan, ya, begitu. Ini dong ikhtiar juga, ya. Mama yang tak kira jauh makro Umumnya tawakal Allah bahwa hasbu. Siapa yang tawakal sama Allah, maka Allah mencukupkan. Begitu. Ya, yang penting udah ikhtiar. Tapi kalau enggak WA-an, ya enggak Instagraman, zaman sekarang ini enggak Facebookan, ya enggak. Kemudian enggak apa lagi, enggak Twitteran, ya enggak, atau enggak ada orangnya. Enggak. Ya, benar, ya. Atau enggak yang lain-lain, itu kita enggak ikhtiar. Ya, kalau enggak ikhtiar nggak apa waslu begitu, ya. Tapi kalau kita udah ikhtiar bahwa Allah akan bantu nutupin begitu, ya. Nah, ikhtiar pun tetap dapat. betul. Ada juga makomat, ada makomat, ada yang seperti kisah Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata begini, guru, dia ngomong sama Malik, guru, orang itu kalau nggak rezeki itu harus cari. Kata Malik, rezeki itu akan datang. Saya akan beri contoh guru bahwa rezeki harus dicari. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke ladang korma, kemudian memberikan jasanya untuk memetik korma, ya, memetik korma, jadi bayar, ya. Misalkan bilang sama yang punya korma,
bos aku mau beli korma, kemudian kamu nanti bayar aku gitu ya. Nah selesai Imam Syafi'i bekerja memetik korma, bawa uang, kata Imam Syafi'i, alhamdulillah dapat rezeki ya. Di depan Imam Malik, paling Imam Malik senyum nggak lama datang bosnya Imam Syafi'i yang punya perkebunan korban dipetik Imam Syafi'i tadi diberikan secara cuma-cuma ke Malik. Nah Malik, ini saya hadiah, kata si bos tadi. Ini korbannya Malik, ini angpaunya Malik. 2 korban dapat, angpau dapat. Padahal beliau nggak bekerja. Guru selalu menang. Guru selalu menang. Kuncian dipegang semua. Ya, guru selalu menang. Begitu. Ya, makanya buka skoci. Ya, enggak. Ya, abang ngopi buka skoci, kan buka skoci di guru kan? Nah, jadi menang ini ya. Ya, begitu Pak Haris begitu. Ya, kalau Pak Haris ini buka skoci, buka majelis kecil. Haris sama Mimin. Ya, dengan begitu hasilnya naik. Begitu. Ya. Dia yang tadi merasakan itu Malik itu tajir. Malik itu ketika Imam Syafi'i mau pergi ke Imam Asy-Syaibani dikasih ongkos sama Malik 60 juta. Ya, mau pergi. Nih, bos. Tajir Malik. Ya. Uangnya banyak. Begitu. Ya. Nah, kita di sini latihan. Latihan. Begitu. Nanti kalau buka skoci begitu juga. Apa yang biasa di sini? Antum lihat sini, coba lihat kerja. Begitu. Tergantung Allah titipkan rezekinya berapa. Ya. Bisa besar, bisa juga besar banget, bisa juga amat sangat besar. Begitu. Ya. Tergantung kepercayaan Allah pada kawan-kawan. Ya. Makanya latihan. Malam yashkuru qalil, la yashkuru katsir. Siapa yang nggak bisa berterima kasih dan bersyukur pada yang kecil, maka nggak akan bisa bersyukur pada yang besar. Bukan dibalik, ya. Jadi kalau kita bisa berterima kasih yang kecil, pasti kasih yang besar, makanya lebih bersyukur. Begitu. Ya. Jadi ada orang, maaf, yang sudah makom tertentu, diem aja, Allah kirim rezeki dan malahu min nafar. Habis. Ada lagi. Bangun terus. Ya. Banyak cerita kisah-kisah para ulama dulu atau ulama sekarang yang terjadi begitu. Di rumah tidurnya dikit, ya. Tamunya banyak. Ya. Kemudian rezekinya banyak. Begitu. Ya. Kalau belum coba, belum bisa merasakan. Coba. Dari yang kecil, maaf, dari sekedar Allah kirimkan kue aja, kita bersyukur, alhamdulillah bisa makan kue tanpa kita beli. Begitu, harus latihan ya. Bersyukur ditambah lagi begitu ya. Jadi ada rezeki yang kita cari, ada rezeki yang datang. Nah, syukur aktivitasnya nggak begitu besar, tapi rezekinya datangnya besar. Tapi yang dialami sama teman saya itu nggak masalah begitu Ustaz ya. Nggak Dia masalah. mengambil sikap seperti itu. Nggak masalah. Tidak menyalahi. Arja kan masih punya WA marketing kan? Istilahnya pakai WA, kalau silaturahminya pakai WA. Iya sih, tahu sih masih pakai. Iya. Ada lagi yang lebih parah lagi ya. Ya, tanpa WA, tanpa apa-apa. Ya. Kan kalau kita lihat ulama-ulama dulu misalkan ambil contoh nih Guru Ijai misalkan, ya Abdul Ghani, pakai Abdul Ghani, ya itu Guru Ijai itu tamunya banyak banget. Kalau mau lihat itu ratusan ribu orang makan semua, sampai dia haul gitu 5.000 orang datang haulnya beliau, nanti makan semua. Dia nggak ada aja bisa makan.
lagi puji dia ada. Dia udah gak ada, masih bisa ngasih makan. Ya. Coba lagi lihat misalnya, ya itu kayak kita gini, pikir itu anak-anak kawan-kawan yang zikir itu berapa beras? Kalau kita cuma 5 liter, cuma 5 kilo, dia 20 kilo hasilnya. Jumlahnya berapa? Hujan lebat banget, 2 orang. Cerah 500. Bayangin beras 500 karung. Duit dari mana? Ya? Benar dong? Logikanya begitu kan? Ya enggak? Seorang ustazah, ya, maaf istilahnya kan bukan pemilik ABC, begitu. Tapi kalau itu kan rezeki, nih untuk jamaahnya, begitu. Ya, makanya kita latihan di sini. Ya, sebanyak apa ketika Allah tiba sesuatu pasti kita berbagi, begitu. Ya, walaupun skalanya belum besar, begitu. Ya, nah itu yang nanti setelah sampai, saya yakin kawan-kawan sampai. Makomat masalahnya makomat. Maaf, kemarin kan kawan-kawan bilang gini, Hafiz, gimana ikhlas? Gimana harus redho Allah? Nggak bikin video-videonya. Cobain besok sholat hajat ditahan 20. Ya, jangan kaget. Ini kan berapa nih? Ya enggak? Ya, cobain nanti. Maaf, efeknya adalah bukan karena duit lah, project lah, ya, SPK lah. Di benak kita kayak itu dulu nggak? Ya, kemudian klien lah, closing lah, ya, atau payment lah, bukan. Tapi nanti yang timbul, Allah nanti nggak sayang sama saya, Allah nggak ridho sama saya. Gak ada lagi tuh tadi SPK, ya, payment nggak ada lagi. Cobain. Kalau saya ngomong gini nanti bang, habis ngomong aja member, gitu. Cobain. Ntar cobain baru. Nah, ngomong itu kalau nggak enak bukan cara apa? Karena nanti Allah nggak sayang, ya. Karena nanti Allah nggak ridho. Tapi udah banyak tuh rakaatnya. 20 tuh gak kecil. Ya, 10 kali salam. Gak kecil. Ya. Kalau tadi kita nggak ikhlas 8 nih 20 nih. Ya, lebih panjang, lebih banyak. Ya. Maka akhru fi'lan kana akhru fadlan. Semakin banyak jumlahnya semakin banyak faedahnya. Semakin besar faedahnya. Cobain, nanti bisa. Oh. Nah. Begitu. Ya, jadi itu jawaban, itu pertanyaan kemarin minggu lalu, ya, tentang ikhlas itu dijawab cash sama Allah, langsung, ya, dijawab cash dengan apa? Dengan tadi, dengan ketika kita malas, ketika kita bagaimana, ya, Allah nggak sayang sama Allah. Nah, bukan terprojek bagaimana, begitu. Tapi Allah nggak sayang, Allah nggak cinta. Itulah kenapa kawan-kawan minggu kangennya sama Allah, ya, cintanya sama Allah. Susah, berat. Berarti sholatnya banyak, bagus, banyak, begitu. Nanti sampai, ya, sekarang kan belum, nanti ada kan. Sekarang kan belum enak kan, ya enggak? Belum. Sekarang kalau misalkan kita biasa 8 nih, ya. Hajat 8, lu taruh 2 aja, dia nggak mau, dia minta, ya. Tapi perasaan nggak enak gitu loh, ya, perasaan nggak enak kalau hajat 2 nih. Nah, utang, ya nggak, besok nggak begitu, nggak enak nih, ntar lo nggak sayang gue. Kalau sekarang baru gitu kan, baru utang gitu loh, ya, besok enak nih, bukan utang, nggak enak, ngeri Allah nggak sayang, ngeri Allah nggak cinta. Kalau sudah cinta, bertanda kita bagian daripada kekasih Allah. Naik makamnya, dicintai sama Allah. Kok bisa jadi kayak gini, bro?
kalau misalnya saya kasih, kata Allah, Hmm. lebih percaya kamu itu. Bisa nggak kayak gitu? Kamu kalau saya kasih, kamu gak bakal sholat lagi. Satu, Banyak, gua pas dikasih banyak, udah deh lupa lagi kayak gitu. bisa nggak Allah gitu? Kita kan tahu Allah itu kayak Ya. pikirannya ya kan. Jadi kebanyakan kita itu tadi karena nggak bisa berterima kasih dan bersyukur pada yang kecil, apalagi yang malam ya syukur qalil an yashkur katsir. Kalau nggak bisa terima kasih yang kecil, berarti nggak bisa terima kasih yang besar. Mantas sendiri. Mau ada yang besar, mantas sendiri. Begitu. Latihan sedekah besar, ya, latihan ibadah besar, mantas sendiri. Dan ketika Allah beri, bukan langsung bukan daratan, bukan, semakin gak enak, ya Allah dikasih, aduh, ini nomor begitu, karena gak enak, ya, Allah masih banyak, begitu. Jadi ada perasaan hati gak enak bila kita tidak berikan terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ama tadi itu berdiri aja sampai atau kodat mau saya bengkak kakinya. Rasul kan begitu. Nah, kodat mau, ayo bengkak, emang Pak. Itu susah. Ya, berarti kita 3 menit 2 menit. Ya, kita pegal-pegal dulu lah, nggak perlu bengkak. Kesal pegal gitu, alhamdulillah. Pegal, masih benar sudah capek, gitu loh. Ya, berarti dia dong, ya enggak, ya, begitu, pegal, begitu. Ya. Ketika Allah sudah ridho sama kita, ketika Allah sudah sayang sama kita, di hadis yang sebelah, maka kita melihat dengan penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita melangkah dengan langkahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Ya, alias semuanya ada invisible hand. Kalau bahasa orang sekarang nih, ada tangan langit, ada Aunur Rahman, ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kata Bang Tabib tadi, selesai. Tiba-tiba yang ini susah, mudah. Itu namanya Aunur Rahman, ada pertolongan Allah. Ada yang tahu, tiba-tiba kita stres, udah dibentuk lagi, tiba-tiba hidup, begitu, ya. Nah, harus dilatih, ya. Pokoknya bagaimana pelan-pelan, ini nggak mudah nih, yang ngomongnya mudah, ya. Pokoknya ya Allah tolong saya, begitu. Ya Allah bantu saya, ngomongnya mudah, kerjakannya susah. Kadang-kadang tadi tuh menagih, padahal ibadahnya masih kecil, masih ringan. Ya, padahal ditanya malaikat, sholatnya gimana sih? Belum 4 loh. Berapa? 4. Ya, padahal hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abror, hal-hal baik yang dianggap oleh orang-orang kebanyakan orang-orang baik biasa, begitu. Hasanatul muqarrabin itu buruk di tangan orang yang dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iyalah, kalau misalkan sekarang kawan-kawan nih, Boeing misalkan udah 12, ya, Pak Haris 12 misalkan, tiba-tiba besok ada orang nih bilang, ayo dong buat duha. Berapa? 2, benar kan? 2-nya dia dibanding dia nih, udah dia. Iya dong. Maksudnya 20 Udah kan kalau selesai makanya 12 20 gitu kan. Ya enggak? Iya, hasanatul abror. Ya, sesuatu yang baik di kalangan orang-orang biasa. Al abror, orang baik. Yang tidak udah hasanah. Sayyiatul muqarrabin. Itu buruk di kalangan orang muqarrabin. Di kalangan dengan orang dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangin aja. Level Dani aja kemarin 50 kali salah,
sholatnya, ya, 20 kali salam. Berarti kan sholat itu berapa dia? Gimana ya kalau ini imam besar? Wajar lah, diem aja di rumah, ya nggak? Bang Malik ngajak ngaji doang, silakan gini, ya nggak? Ya, uangnya tidak berseri, negara langsung bilang berapa kebutuhan Malik sekian, bayar, begitu, ya. Jadi jangan, pokoknya mulai rasakan syukuri, begitu aja, ya. Berapa limit kurvanya, kenaikannya, begitu, ya. Naik dikit, alhamdulillah, bertahan dikit terus, lama-lama naik lagi, terus, pelan, berdiam, bertahan di 2 orang, di 3 orang, terus, begitu, ya, sampai suatu saat, maaf, kita enggak melambung karena dipuji, enggak mencret, pecah-pecah, hancur karena dibully, begitu, ini ikhlas. Dasar kamu dia gini bodo amat gitu loh, ya agak itu namanya nggak melambung ketika dipuji, ya agak nggak hancur ketika dipuji, ya harus latihan, kalau latihan nggak bisa. Begitu. Jadi ada kawan yang tadi ikhtiar dikit tapi efeknya hebat, ada yang nggak ikhtiar sama sekali. Saya punya teman tuh nggak ikhtiar sama sekali, nggak ketawa kita dulunya, nggak ketawa. Aku kemudian datang, dia bilang, Abu ya, ini ada kunci mobil Abu ya, ini BKB-nya, ini SNK-nya. Terus datang tamu lain, Abu ya, besok kita ke notaris Abu ya. Untuk saya pengen Abu jadi komisaris perusahaan saya kasihkan 20% usaha untuk Abu. Per bulan berapa utang Abu ya, nanti saya cek. Begitu. Ya. Kenapa? Kalau di ayat yang bilang tuh, ya, fazkuruni adzkurkum. Kalau sebut namaku, adzkurkum, sebut nama kamu. Alias Allah nyebut nama kita bukan yang Bang Taufik, bukan begitu, bukan Allah nyebut Bang Taufik, bukan. Tapi apa yang dibutuhkan Bang Taufik, Allah penuh. Ya, surganya disiapin nanti di hari kiamat, ya, nikmat kuburnya disiapin nanti di kuburan, ya enggak? Rezeki ini dikasih juga, lengkap kasihnya, ya. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah para kekasih Allah la khaufun alaihim, dan enggak pernah merasa takut, wa lahum yahzanun, enggak pernah keluh kesah, ya. Enggak pernah sedih. Mau sedih gimana? Baru mau aja udah ada, ya, baru terlintas doang, set, udah ada, ya. Beberapa kawan-kawan minggu kan gitu, ya, baru pengen doang, khawatir namanya, khawatirul qalb, terlintas dalam hati, set, ada, ya. Ngomongnya mudah nih, kerjaannya susah, ya. Nah, berlatih untuk naik, makomnya naik pelan, dari makomul kasab, dari makom posisi kita bekerja mati-matian dengan ikhtiar kita, ya, kepada makom doa katanya, kerjanya sedikit doang, ya agak, tapi doanya diperbanyak, begitu. Ada orang makomul kasab, ya, misalkan Mahmudin, kalau Allah takdir sama makomul kasab, bertanda dia akan ikhtiar dunia keras. Itu dapat 3 juta, dapat 5 juta, dapat 10 juta, dia akan ikhtiar keras. Gitu. Kalau nggak naikin makom, ya. Tapi kalau udah makom doa, ikhtiarnya nggak keras. Bro, ini ada tanah mau dijual bro, lu mau nggak? Mau, berapa harganya? Harganya 30 juta bro. Ya, si A misalnya, bro, mau punya tanah nih, tuh 10 meter, fee-nya berapa? Ya 25% lah, ya. Iya, kalau 25% ya, misalkan angkanya 20 miliar, 50 juta, ya. Ya, kalau misalkan 10 miliar aja dia, alhamdulillah,
itu namanya rezeki begitu ya. Naik ya dari pokok kasuk ke kebun doa ya, alias antara ikhtiar kita sama capek kita. Jangan sampai gimana caranya doanya jalan, ikhtiarnya jalan, tapi ikhtiarnya jangan capek-capek banget begitu ya. Naik dari makmul kasub ke makam doa harus latihan ya. Nyampe sampai nggak mungkin nggak nyampe.